Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data praktikum analisa perancangan kerja dan ergonomi 1. Karena mahasiswa memilih melakukan praktikum secara online, maka saya memfasilitasi untuk praktikumnya langsung saya beri data mentah ya untuk pengolahan data praktikum, sehingga untuk pengukuran real di lab itu tidak perlu dilakukan. Nah, nanti pada lembar kerja nanti bisa dilihat sudah ada data ya, ada di sini saya memberikan ada 10 data ya. Ada 10 data dengan jumlah responden atau jumlah orang yang diukur di bagian atas sendiri, nanti bisa dilihat ada 30 data ya, kita punya 30 data. Nah, tugas dari tugas dari mahasiswa pada praktikum ini sangat mudah sekali. Jadi hanya melakukan uji keseragaman dan uji normalitas saja. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini saya akan memberikan tutorial singkat ya untuk yang uji keseragaman, tapi untuk yang uji normalitas saya harap nanti bisa eksplorasi dulu ya, bisa eksplorasi dulu, coba melihat berbagai referensi ya. Saya rasa ini akan lebih memberikan semangat gitu ya untuk mahasiswa semua daripada satu sumber saja dari saya. Sehingga nanti kalau misalnya responsi saya bertanya atau saya menggunakan rumus yang berbeda, mahasiswa bisa menyanggah ya, bisa membenarkan bahkan, dan kita bisa saling tukar ilmu begitu. Baik, langsung saja saya berikan tutorial singkatnya. Jadi untuk pengolahan data di bagian uji keseragaman, itu yang pertama kita cari adalah rata-rata ya, rata-rata. Nah, cara menghitung rata-rata dengan Excel saya rasa semuanya sudah bisa ya, tinggal average ya, sama dengan average. Kemudian langsung diblok semua datanya. Oke. Nah, ini untuk yang data pertama. Nah, data selanjutnya tinggal ditarik saja. Nah, kemudian untuk yang standar deviasi juga sudah ada rumusnya ya. Standar deviasi itu rumusnya STDEV. Langsung diblok juga. Data pertama. Kemudian sama, ditarik. Oke, selanjutnya kita melangkah ke BKA dan BKB. Nah, BKA dan BKB ini penting sekali ya dalam uji keseragaman data, karena ini yang akan menentukan batas apakah data itu termasuk data yang seragam, artinya bisa kita pakai, atau data ini termasuk data yang harus dibuang gitu ya. Apa rumus BKA? Ini kalau sudah ada yang pernah tahu ya. BKA itu rata-rata ditambah 2 kali standar deviasinya. Sedangkan BKB itu sama dengan rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasinya. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa memilah data. Nah, nanti yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah melihat ya mana data yang masuk ke BKA, batas BKA dan BKB. Saya beri contoh satu saja. Ya, saya beri contoh satu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini data mentah ya, data mentah BKA sekian, BKB sekian. Sekarang kita lihat apakah semua data masuk ke dalam range ini, 91,6 dan 79,9. Ya, kita lihat paling tinggi 91 dan paling rendah 79. Nah, kita lihat 91 dan 79 misalnya ya. Ternyata
semua data masuk gitu ya. Tidak ada yang lebih rendah dari tidak ada yang lebih tinggi dari 91,6 dan tidak ada yang lebih rendah dari 79,9 kalau kita lihat di data ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat lagi yang kedua antara 86,9 dan 78,9. Jadi tidak ada yang boleh lebih tinggi dari 86,9 dan tidak ada yang lebih rendah dari 78,9. 86 dan 78. Nah, ini ada 83 nih. Nah, 83 itu tidak boleh lebih dari 86 ya. Sorry. 86. Apakah ada data yang ini ya datanya ya, saya bold dulu. 86 masih aman. Nah, ini ada 87, setengah nih. Ada 87, setengah. Saya beri satu contoh aja ya. Jadi ini padahal batas atasnya 86,9, batas atasnya 86,9, tapi ada data yang nilainya 87,5. Berarti kan dia tidak masuk ke dalam range BKA dan BKB. Nah, ini harus dihapus. Nanti kalau datanya dihapus, nah ini ada range baru. Nah, ini ada range baru. Nah, kita lihat lagi, ada nggak yang melebihi? Nah, ini masih ada 87 setengah di sini. Nah, ini bisa kita hapus lagi. Nah, dia berubah lagi kan, 85,8 sampai 79,4. Nah, nanti bisa dan seterusnya sampai semua data itu masuk ke dalam range. Nah, akan sangat mungkin terjadi bahwa data yang kita pakai itu adalah data yang kecil ya, maksudnya jumlah datanya tinggal sedikit gitu. Itu sangat mungkin terjadi ya, itu tidak masalah. Artinya memang kita berusaha mengambil data yang seragam untuk perancangan kita ya. Nah, nanti dari sini kemudian baru dihitung nilai maksimum berapa, nilai minimum berapa, dan nilai n itu adalah jumlahnya. Nah, nilai max itu bisa dihitung dari max, kemudian langsung di sort saja datanya di sini, ya. Nah, di sini sudah ketemu dan nilai minnya juga min. Kemudian langsung sort data juga, sorot aja di blok semua datanya. Nah, ini adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jumlah datanya tinggal berapa? Dilihat. Tinggal count aja. Nah, nanti tinggal berapa jumlah data yang tersisa setelah kita hapus-hapus ya. Mungkin ada beberapa data tadi yang tidak masuk ke dalam batas tadi kan, akhirnya kita hapus. Nanti di sini akan kelihatan, oh ternyata datanya tinggal sekian. Nah, ini garis ini kemudian akan dipakai untuk menghitung nilai normalitasnya, apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan di awal ya, saya ingin memberikan tantangan dulu kepada teman-teman ya untuk mencari referensi tentang uji normalitas. Nanti setelah selesai mengerjakan ini, sebisanya dapat apa begitu. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu bisa melakukan asistensi seperti biasa ya. Praktikum itu kan memang ciri khasnya itu kan ada asistensi. Nanti bisa asistensi ke saya. Penentuan waktunya fleksibel saja. Jadi saya tidak menentukan harus jam berapa, hari apa. Silakan salah satu kelompok atau ketua timnya nanti bisa menghubungi saya untuk mencari jadwal asistensi. Nanti saya akan lihat bagaimana perhitungan uji normalitasnya. Nah, setelah uji normalitas nanti baru datanya bisa kita pakai untuk menghitung persentil dan dipakai untuk merancang produk yang kita harapkan bisa sesuai dengan ukuran antropometri penggunanya. Kira-kira itu untuk video singkat dari pengolahan data. Sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Nanti silakan sekali lagi diamati siapa anggota kelompoknya dan apa saja yang perlu dilakukan di dalam praktikum, ada di lembar kerja praktikumnya. Nanti akan kelihatan mana kelompok yang memang benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh dan mana kelompok yang
hanya ngikut saja begitu ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.